Part pertama saya namakan Roh yang Kudus dicurahkan atas manusia yang najis. Roh yang Kudus dicurahkan atas manusia yang najis. Siapa yang percaya bahwa Roh Allah adalah Roh yang Kudus? Siapa yang percaya Roma 3 ayat 23 di mana berkata semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena kita jatuh dalam dosa? Angkat tangan saudara. Apakah saudara setuju dengan saya kalau saya bilang semua manusia najis? Amin. Tidak terkecuali mau di dalam gereja, di luar gereja, semua manusia apa? Najis. Kita memang orang-orang yang najis, tetapi kita dikuduskan karena Roh Kudus ada dalam kita. Amin. Hari ini Tuhan memberikan kepada saya sebuah teks Alkitab untuk kita bisa lihat bersama, belajar bersama. Dan saya percaya ini akan menjadi sesuatu yang begitu powerful. Bukan cuma untuk telinga kita, tapi untuk hati kita dan tubuh kita. Mari kita lihat Markus pasal yang keempat, ayat yang 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat yang 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Ayat 37. Lalu apa? Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sebelum kita lanjutkan, kita lihat hal-hal yang menarik yang terjadi. Jadi Yesus dengan murid-muridnya, mereka bertolak pergi melalui perahu. Dan ini hal yang sangat biasa, karena murid-muridnya Yesus adalah penjala ikan. Mereka hari-hari berada di danau itu. Tetapi keahlian mereka tidak sebanding dengan alam. Mereka boleh ahli, tetapi ketika taufan datang, keahlian mereka dibuang. Saya mau bilang sama saudara, seberapa pintarnya pun engkau, berkatmu tidak ditentukan oleh intelijensimu, berkatmu ditentukan oleh tangan Tuhan. Berkatmu bukan diatur oleh bosmu, berkatmu diatur oleh Tuhan yang ada di surga. Tanah kita terjual atau tidak terjual bukan tergantung buyer. Bukan tergantung berapa pintar kita ngelobi. Tapi kalau saya percaya semua berkat yang saya terima di tangan saya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memakai kita. Murid-murid Yesus boleh tahu tentang danau itu. Boleh punya skill, boleh punya pengalaman. Tetapi ketika sebuah masalah yang mereka tidak harapkan terjadi, segala sesuatu yang mereka pelajari, yang mereka hidupi, seperti tidak ada gunanya. Yesus pada saat itu dianggap guru. Yesus dianggap oleh mereka sebagai pemimpin. Namun Yesus dianggap sebagai pemimpin spiritual. Dan zaman itu saudara, banyak pemimpin spiritual. Banyak sekte-sekte dengan guru-guru masing-masing. Jadi mereka harapkan, oh ini Yesus, dia bisa melakukan beberapa mujizat. Jadi ketika ada angin taufan ini, mereka pikir, aduh, there is nothing that Jesus can do. Tidak ada yang Yesus dapat lakukan. Dan saya mau bilang sama saudara, pemikiran ini adalah pemikiran yang ditanam oleh iblis. Kalau saudara mulai berpikir, mungkin Tuhan tidak bisa bantu, mungkin Tuhan tidak dengar doa saya, mungkin Tuhan lagi tertidur,
Saya mau bilang sama saudara, itu pemikiran yang ditanam oleh iblis. Yesus dalam ayat ini tertidur di buritan di sebuah tilam. Buritan sebuah tilam itu saudara, adalah tempat di mana kalau dalam kapal, struktur kapal, menurut beberapa buku-buku komentar, buku-buku research, di buritan tilam ini bukan tempat seseorang yang di dalam kontrol, dalam kuasa. Karena di buritan tilam ini Yesus tidak dapat mengatur sailnya. Dia tidak memimpin kapal itu, tidak pegang setir itu. Dan yang menarik adalah ketika kita taruh Yesus di samping dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, kita akan kecewa, kita akan nangis, kita akan merasa kehilangan segala sesuatu. Bukan karena Yesusnya tertidur, saudara. Yesus kita tidak tertidur. Yesus kita sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus kita tertidur selama 3 hari setelah dia disalibkan. Tetapi sekarang ia bersama-sama dengan Allah. Doamu pasti didengar. Tetapi doamu didengar tidak berarti hidupmu dalam arah yang benar. Karena mungkin dalam kehidupan kita, Yesus kita taruh di samping. Minggu mungkin engkau ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu engkau lupa akan firman, engkau lupa akan Tuhan. Dan cara murid-muridnya membangunkan Yesus, saya bisa bilang tidak sopan. Murid-muridnya setelah berteriak-teriak, mereka bilang, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Lalu ayat yang ke-9 berkata apa? 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Ayat yang 40, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa apa?" Yesus bilang sama murid-muridnya, "Kenapa kamu takut? Kenapa engkau tidak percaya?" Jangan sampai kata-kata demikian adalah kata-kata yang kita dengar dari mulut Tuhan. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Kalau engkau betul-betul percaya Yesus, Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, engkau akan tahu bahwa tidak ada alasan untuk kita takut. Karena Dia menciptakan langit dan bumi, Ia sanggup, Ia berkuasa. Dan lebih daripada Ia sanggup, Ia berkuasa, Ia begitu peduli akan kehidupanmu. Kalau Yesus tidak peduli dengan engkau, engkau tidak akan duduk di tempat ini, engkau tidak akan menonton live ini. Kalau Yesus tidak peduli akan kehidupanmu, Ia tidak akan mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk dosa-dosamu. Kalau Yesus tidak peduli, tidak akan ada buku di tanganmu yang namanya Alkitab. Tidak akan ada aplikasi di handphonemu yang namanya Alkitab. Tetapi Yesus peduli, karena itu Ia ada untukmu. Pertanyaannya bukan apakah Yesus peduli dengan saya, tapi apakah saudara peduli dengan Yesus? Yesus pasti peduli dengan kita, tapi apakah kita peduli dengan Yesus? Apakah kita tahu apa yang menyenangkan atau menyakiti hatinya? Apa kita tahu hal-hal apa yang akan mendekatkan kita padanya, akan menjauhkan kita padanya? Ketika Yesus berkata kepada angin taufan, "Diam, tenanglah," dan angin pun reda. Saya mau tanya sama saudara, apakah ini mujizat yang luar biasa? Ya? Yesus berkata kepada angin ribut, "Diam, tenanglah," dan menjadi teduh. Tetapi apakah saudara tahu tidak hanya terjadi dulu,
Sampai hari ini bahkan mujizat-mujizat yang serupa terjadi. Di KKR saya dengar ada banyak-banyak pendeta. Ketika hujan ia berdoa, hujan reda. Sayang dulu tidak ada kamera yang bisa memvideokan. Dan mungkin di KKR tidak ada kamera yang mendokumentasikan bagaimana dalam nama Yesus alam semesta pun tunduk. Tetapi ini sudah 2024 dan Desember 2023 ketika saya melayani di Manokwari, mujizat yang ajaib terjadi. Kita lihat videonya sama-sama. Dari jam 2 siang di Manokwari, hujan deras, ibadah dimulai jam 6. Saudara bisa lihat videonya di YouTube Natal BPD Manokwari, videonya 4 jam. Ini 10 menit dalam videonya masih hujan deras. Oke, next. Dan ketika 1 jam lewat 55 menit setelah saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan bicara dan inilah doa saya. Yesus yang berkuasa, yang mempunyai langit dan bumi, untuk hujan tidak makin keras, memerintahkan berhenti dalam nama Yesus. Hujan tidak akan semakin keras, memerintahkan berhenti dalam nama Yesus. Hujan masih keras, ini saya di atas kanopi. Oke, video next. Ini kira-kira 1-2 jam 50 menit. Lalu Tuhan gerakan saya untuk mengurapi yang mau diurapi dengan minyak. Dan saudara perhatikan apa yang terjadi. Ini masih hujan deras. Dan saya khotbah hujan-hujanan selama 1 jam lebih. Ini baju sudah basah total. Saya minta nggak dipayungin karena saya tidak takut dengan air. Saudara saksikan ya, ini masih hujan ya. Saudara bisa lihat kalau lightingnya ke depan. Ini kira-kira 10 menit setelah doa yang saudara saksikan sebelumnya. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dipuji, angkat tangan kita, sembah Tuhan. Oh, back, tapi ke tengah. Saya lupa, saya video ini. Jadi di lagu yang sama kita menyembah. Coba agak ke tengah lagi sampai nyanyi. Kami percaya malam ini adalah malam berkat, malam mujizat, malam terobosan. Di dalam nama Yesus. Dan salah satu mujizat yang Tuhan lakukan malam ini, hujan pun Tuhan hentikan. Amin. Di saat ini hujan sudah berhenti total. Sudah tidak hujan lagi. Hujan dari jam 2 siang. Karena sudah tidak hujan lagi. Berhenti ketika berdoa dan lihat selanjutnya kita puji-pujian memuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dah cukup, terima kasih. Itu bukan saya tapi kuasa Roh Kudus. Amin. Itu bukan saya, tapi saya baca firman dan saya lihat itu terjadi. Dan saya ingat dengan apa Yesus katakan di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke Bapa. Dan apa ya juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Saya baca ayat demikian dan saya berpikir, Yesus berkata saya dapat melakukan lebih besar. Yesus menghentikan badai, masa hujan saja kita berdoa tidak berhenti.
Saya membaca firman dan melihat Roma 8 ayat yang 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh roh yang diam dalam kamu. Lewat ayat ini saya berpikir Roh Kudus diam di dalam saya, dan roh yang sama ini yang diam dalam saya, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau Yesus bisa menghentikan angin ribut, masakan hujan saja Ia tidak sanggup. Dan saya mau bilang sama saudara, Roh Kudus yang sama ada dalammu. Kalau Ia bisa menyembuhkan orang tuli, kalau Dia bisa membuka mata orang buta, kalau Dia bisa membuat orang lumpuh berjalan, maka mujizat juga tersedia bagi setiap yang percaya padanya. Haleluya. Saya nggak percaya bahwa hanya beberapa orang yang dapat menerima mujizat, atau hanya beberapa pendeta yang dapat berdoa untuk mujizat. Tapi yang saya percaya, yang Alkitab janjikan, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kalau engkau percaya, tanda-tanda yang sama juga dapat engkau terima. Karena itu pada hari ini, dalam penyampaian firman Tuhan part 1, saya mau ajak setiap saudara hadir lagi besok di tempat ini jam 11.30. Saya tahu mungkin saudara beribadah di tempat-tempat lain, atau mungkin saudara beribadah jam-jam lain. Tetapi khusus untuk saudara yang mau menerima mujizat dan pencurahan Roh Kudus yang kita akan peringati besok, datang di sini jam 11.30. Saudara juga yang di rumah, saya ajak untuk datang jam 11.30. Saudara yang menonton live, saya ajak besok 19 Mei jam 11.30 di Tamrin Residence. Saya percaya banyak saudara yang nonton dari rumah bisa terima mujizat. Tetapi satu yang saudara tidak bisa terima adalah menerima mujizat jika engkau malas. Saya yakin saudara yang hadir di tempat ini, semua harus naik kendaraan. Tidak ada saudara yang dapat berdoa, Tuhan hadirkan saya di ibadah di Tamrin Residence, tiba-tiba saudara datang. Ada yang datang sini lewat doa? Saudara ada yang rumahnya jauh-jauh, saya percaya. Tetapi tetap saudara hadir. Maka itu saudara yang di rumah, saya juga ajak saudara untuk hadir besok. Kita tidak dapat menerima mujizat dari Tuhan kalau kita malas. Saudara mau ke dokter paling hebat pun di dunia, kalau saudara malas minum obat tidak teratur, kalau saudara malas untuk check up, saudara nggak mau melakukan prosedur-prosedur yang dokter sarankan, maka saya jamin dokter terhebat pun akan angkat tangan. Tetapi itu lucunya orang Kristen, sama dokter taat, sama Tuhan tidak taat. Sama dokter takut, sama Tuhan tidak takut. Sama dokter rajin, sama Tuhan malas. Saya percaya kita harus lebih takut Tuhan daripada takut siapapun. Taat pada Tuhan daripada siapapun. Besok bahkan saya akan share juga bagaimana saya mendengar suara Roh Kudus dalam video yang viral. Saya akan share juga kenapa video itu yang viral, bukan video menghentikan hujan, bukan video Roh Kudus bilang sama saya ada orang lumpuh dan dia berjalan. Kenapa video yang itu yang viral? Karena tidak sesuai dengan opini dan naratif dan algoritma dari dunia. Dunia mau menjatuhkan Injil, kalau tidak bisa dijatuhkan, dunia jatuhkan pemberita-pemberita Injil. Dan terkutuklah orang-orang Kristen yang ikut mendukung jatuhnya Injil dan hamba-hamba Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi seperti Paulus mengutuk Elimas yang mengganggu pemberitaan Injil. Terkutuklah orang-orang Kristen yang ikut dalam memecah belah gereja. Terkutuklah orang-orang Kristen yang ikut memecah belah orang-orang percaya. Saya begitu percaya kita satu dalam Yesus. Pendeta boleh khotbahkan hal yang berbeda, gereja boleh settingnya berbeda, tapi kita satu dalam Yesus. Minggu depan hari Minggu tanggal 26 Mei jam 4 sore
Teman saya akan berbicara di tempat ini, namanya Pendeta Ruben Persang. Pendeta Abraham Ruben Persang. Beliau adalah pendeta ketua majelis jemaat dari GPIB Immanuel Jakarta. Jubahnya berbeda, gerejanya berbeda, liturginya berbeda, tetapi kita satu dalam. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Besok saya akan lebih gali lagi soal pneumatologi atau teologi Roh Kudus lebih lanjut. Tetapi saya mau tanya sama saudara, Roh Kudus mulai dari Kisah Para Rasul pasal pertama atau mulai dari Perjanjian Lama? Roh Kudus mulai dari mana kita tahu soal Roh Kudus? Mulai dari mana kita dapat belajar soal Roh Kudus? Kalau kita buka Alkitab kita halaman yang pertama, di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita bisa lihat pekerjaan Roh Kudus dimulai dari halaman pertama dari Alkitab. Roh Kudus tidak dimulai di Kisah Para Rasul. Roh Kudus dimulai di halaman pertama, ayat yang kedua dari Alkitab kita. Tapi banyak orang masih bingung soal Roh Kudus. Banyak orang tahu nama Yesus, percaya satu dalam Yesus, tetapi ketika masuk ke dalam pendalaman pengenalan dengan Roh Kudus menjadi lemah. Ada yang bilang Roh Kudus sudah tidak menyembuhkan, ada yang bilang Roh Kudus masih menyembuhkan. Tetapi satu yang saya percaya, bahwa Alkitab yang saya pegang ini menjadi dasar pengenalan kita pada Tuhan. Alkitab berkata bahwa kalau kita mau mengenal Dia, Yohanes pasal 16 berkata Roh Kudus yang akan menginsyafkan dunia atas dosanya. Kita diinsyafkan, dibuat sadar oleh Roh Kudus. Pak, Bu, engkau mau didik anakmu sekeras apapun juga, saya jamin ia akan bisa keluar daripada didikanmu. Ia bisa tidak takut padamu dan tetap melakukan apa yang ia mau. Tetapi kalau engkau mendidik anak-anakmu mengenal Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menginsyafkan, menyadarkannya. Kalau saudara mau lihat ada perubahan dalam hidupmu, dalam keluargamu, Roh Kudus adalah pribadi yang kau harus kenali. Karena dalam keseharianmu Roh Kuduslah yang memimpin langkahmu, memimpin jalanmu. Ketika Yesus meredakan angin ribut, demonstrasi kuasanya menjadi sesuatu tipologi bahwa Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah penyelamat. Yesus menyelamatkan murid-muridnya. Lalu setelah salib, Yesus menyelamatkan mereka yang percaya padanya. Tema kita hari ini Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 pasal yang pertama berkata apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita baca Alkitab tidak bisa dipotong-potong. Oh, sekarang sudah tidak penghukuman. Tidak. Tidak ada penghukuman bagi yang ada dalam Kristus Yesus.
Bagi yang di luar Yesus ada penghakiman, ada penghukuman. Ada. Bukan cuma ada penghakiman dan hukuman, tetapi bagi mereka yang di luar Kristus Yesus ada murka Allah. Ini bukan saya yang berkata, tapi Yohanes 3 ayat yang 36. Yohanes pasal yang ketiga. Makanya zaman sekarang semua orang suka Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Semua orang tahu ayat ini, hafal ini, suka ayat ini. Tetapi mereka lupa bahwa 10 ayat, 20 ayat setelahnya, ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atas. Tahukah saudara, ketika engkau lahir, menit pertama engkau menangis, murka Allah sudah ada di atasmu. Ini hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita mendengar. Tapi kita lahir sebagai bayi, ada murka Allah. Bukan karena Tuhan membenci anak-anak, Tuhan membenci bayi-bayi. Tetapi murka Allah ada atas kita karena kita datang dari Adam dan Hawa yang memberontak kepada Allah. Karena Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, di darah kita mengalir pemberontakan dan dosa dan kenajisan. Dan segala hal itu Allah murkai dan Allah benci. Bukan kita yang Allah benci, tetapi dosa. Amin. Banyak orang-orang senang, wah Alkitab tuh Yesus begitu pengasih, Yesus begitu luar biasa. Saya setuju. Tetapi dalam kasih ada keadilan, dalam kasih ada kebenaran. Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Bahkan dilanjutkan, ia akan memisahkan dari suami dan istri. Ia akan memisahkan anak-anak dan orang tua. Apa artinya demikian? Artinya satu. Beberapa saat lalu ada seorang DM saya. Sampai kata, pastor boleh kita ketemu, saya rindu dibaptis. Saya bukan dari orang Kristen. Lalu saya bilang, boleh. Dalam pembicaraan kita, saya bilang kamu harus dibaptis. Dia bilang oke, baik pastor. Saya bilang nanti kamu ajak orang tua kamu, atau kamu info ke mereka, kamu akan dibaptis. Dia bilang saya siap dibaptis. Saya sudah ke gereja berbulan-bulan. Tapi untuk melakukan satu itu saya tidak siap. Karena saya akan dilempar keluar dari rumah. Mungkin saya akan ada perpecahan. Saya bilang padanya, kalau engkau tidak siap menderita pikul salib bagi Kristus, kau tidak layak dibaptis. Karena ketika seseorang dibaptis, itu bukan sesuatu yang diam-diam. Tetapi dibaptis itu dia nyatakan secara publik, saya siap mengikuti Yesus. Apapun konsekuensinya, manusia lama sudah mati dan manusia baru dipenuhi dengan roh Tuhan. Amin. Kalau kita tidak siap bersaksi dan menjadi murid-muridnya, tidak siap taat kepadanya sepenuhnya. Saya minta maaf, saya tahu saudara mungkin datang untuk menerima kesembuhan, saudara mungkin datang menerima mujizat, tapi saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkata, kalau kita tidak taat pada Yesus, kita tidak akan melihat hidup dan murka Allah tetap di atas kita. Saya tidak peduli saudara sekaya apa, saudara punya apa. Tetapi kalau saudara tidak taat kepada Yesus, saudara tidak akan melihat hidup dan muka Allah ada atasmu. Karena itu kita bersyukur. Yesus naik, tidak hanya memberikan kepada kita firman-Nya, tapi Yesus naik ke surga dan memberikan kepada kita Roh Kudus yang menyertai kita dan dapat menyatakan kuasanya yang ajaib. The Holy Spirit is something for us to rejoice upon. Kalau kita dengar Roh Kudus, harusnya hati kita bergembira.
Karena yang bersama-sama dengan kita setiap saat adalah Roh Kudus. Tetapi saat yang bersamaan kita bergembira, saat yang bersamaan kita harus takut. Karena kalau ada Roh Kudus dalam kita, hati-hati. Roh Kudus melihat setiap perbuatanmu. Memang Tuhan mendengar setiap doamu, tapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, Ia melihat setiap perbuatanmu, perkataanmu, matamu, dan apa yang kau pikirkan. Coba saudara bayangkan, kalau di sini ada sebuah kacamata, dan saya bisa mengurapi kacamata itu dengan minyak. Dan siapapun yang memakai kacamata itu dapat melihat isi pikiran orang. Kacamata itu akan lebih menakutkan daripada AI. Kira-kira kalau ada orang pakai kacamata itu, saudara mau berdiri di depan atau lari jauh? Takut. Kalau ada orang lain bisa baca pikiran kita, isi hati kita, takut. Tetapi saat yang bersamaan, kita akan merasa walaupun saya tidak layak, walaupun saya hina, walaupun saya najis, Roh Kudus yang menguduskan, memproses kehidupan saya untuk menjadikan saya layak di hadapannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada sebuah ayat juga yang saya akan bacakan hari ini dan bahas sedikit. Besok baru saya akan eksposisi lebih dalam ayat ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 7 sampai 12. Hati-hati pada Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, hati-hati pada Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang dapat memberkati kita, Roh Kudus yang sama yang dapat menghajar kita. Roh Kudus yang sama yang dapat menyembuhkan tubuhmu, Roh Kudus yang sama yang bisa membuat engkau sakit. Kenapa Roh Kudus buat kita sakit? Kadang-kadang kalau kita diomongin gak dengar, harus disentil. Disentil gak bisa, digampar dikit. Digampar dikit gak bisa, baru dihajar habis-habisan. Saya mau bilang sama saudara ya, saya orang yang sakit keras kepala. Saya dicolek gak bisa. Saya disentil gak mempan. Dijewer gak bisa. Saya harus dihajar habis-habisan. Tapi di sanalah saya ketemu dengan Tuhan. Kalau saya orang keras kepala, saya harus dihajar habis-habisan dulu. Tapi saya yakin saya bukan salah satunya. Saya percaya ada lebih dari 1-2 orang di tempat ini yang harus dihajar habis-habisan dulu, baru dia mengutamakan Tuhan dan siap taat buat Tuhan. Ada orang yang tidak siap mengikuti Yesus. Alkitab berkata karena hartanya terlalu banyak, ia rela untuk kehilangan Yesus dan tetap memiliki hartanya daripada memiliki Yesus dan kehilangan semuanya. Jangan sampai Tuhan harus ambil segala sesuatu dalam kehidupan kita dulu, baru kita sadar betapa berharganya ia itu. Tidak ada yang amin. Saya tidak perlu amin saudara. Tapi amin saudara berarti saudara mengiyakan, mengamini. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan saya. Kisah Para Rasul 13 ayat 7 sampai 12. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus. Luar biasa ini karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi kita lihat ayat yang 10. Kita pikir kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, kata-katanya akan selalu mengasihi baik. Tetapi kalau kita lihat Paulus di ayat yang ke-9 dikatakan ia penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang 10 kata-kata pertama Paulus apa? Hei anak iblis. Kita pikir itu kata-kata orang dunia. Tapi Paulus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, woi anak setan.
Coba saudara bayangkan seorang hamba Tuhan yang begitu diurapi berdiri di mimbar. Shalom anak-anak iblis. Saya mau katakan bahwa Roh Kudus memiliki temperamen Bapa dan Yesus. Yesus penuh dengan kasih, tapi pada yang bersamaan Yohanes 1 berkata Yesus penuh dengan kasih dan ia penuh dengan kebenaran. Paulus berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, ini kata Paulus, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dan engkau tidak percaya akan kuat kuasa Roh Kudus, kau harus bertobat. Tadi kita sudah melihat video di mana Tuhan melakukan mujizat yang ajaib. Dan untuk saudara yang tidak percaya, saudara bisa tanya, ada mantan gubernur Papua Barat yang hadir di tempat itu, yang sebelumnya kita datang ke rumahnya berdoa dan ia menerima kesembuhan fisik. Di sana hadir ratusan orang. Ada begitu banyak pejabat-pejabat yang hadir. Tetapi saya percaya saudara tidak perlu tanya mereka. Saudara bisa telepon ketua BPD GBI Papua Barat, tapi saya percaya saudara tidak perlu telepon mereka. Kalau engkau tidak percaya akan penyataan mujizat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, engkau harus tanya Roh Kudus, kenapa hatimu begitu degil? Tanya Roh Kudus, kenapa engkau tidak percaya? Seperti Yesus menanya pada murid-muridnya, mengapa engkau takut dan mengapa engkau tidak percaya? Jangan sampai mata kita sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah melihat keajaiban Tuhan, tetapi kita tidak mau percaya. Tahukah saudara, lebih gampang tidak percaya daripada percaya. Lebih gampang untuk kita percaya, saya tidak percaya Tuhan dan hidup bebas, daripada bilang saya percaya pada Yesus dan siap taat kepada firman-Nya seberat apapun, sesusah apapun, saya siap menyangkal diri dan memikul salib. Lebih susah melakukan demikian. Karena itu banyak orang tidak percaya, karena kalau mereka percaya mereka harus mengubah kehidupan mereka. Kalau saya khotbah pada hari ini, saudara yang setelah terima mujizat, saudara bisa hahaha lagi, menyenangkan, tetapi tidak berguna. Tapi saya mau bilang sama saudara, yang mau terima mujizat harus siap untuk bersaksi, siap untuk melayani, siap untuk taat pada Tuhan, siap dipakai Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kesembuhan saya yang diadakan di Tamres, berapa kali yang sembuh saya minta untuk hadir hari Sabtu jam 10 pagi di sebelah kanan, untuk selama 2 atau 3 minggu. Saya memberikan pengajaran untuk dasar kekristenan dan bagaimana menginjil. Lalu setelah kelas demikian, semua saya bagikan Alkitab gratis untuk mereka kasih atau bagikan kepada orang yang mereka saksikan Kristus. Mereka yang menerima mujizatnya, kalau engkau mau menerima lebih daripada Tuhan, kau harus memberi lebih kepada Tuhan. Kalau kita mau minta sesuatu daripada Tuhan, harus ada yang kita korbankan. Minimal waktumu, minimal tenagamu, minimal usahamu.
Kita nggak bisa datang kepada Tuhan tanpa korban. Korban kita bukan lagi lembu, bukan lagi sapi. Bahkan saya mau bilang korban kita bukan uang. Korban kita hidup. Dan mustahil orang yang hidup buat Tuhan mempermasalahkan soal uang. Karena kalau engkau sudah hidup sepenuhnya untuk Tuhan, tidak ada namanya perpuluhan, ada namanya perseratusan. Karena hidup kita bukan 10% milik Tuhan, tapi 100% milik Tuhan. Kita nggak akan lagi debat-debat, perpuluhan masih boleh nggak ya? Itu dia perjanjian lama kan? Enggak. Kalau hidup 100% buat Tuhan, engkau tahu kok. Aduh, nggak layak. Kalau Tuhan sudah bantu saya, kalau Tuhan sudah begitu baik buat saya, hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Saya juga percaya Tuhan pakai alat dan media untuk menyatakan kuasanya. Salah satu media yang Tuhan pakai dalam Alkitab adalah minyak urapan. Dan besok saya akan berdoa dan membagikan minyak-minyak urapan yang berbeda. Karena biasa kita bagikan yang botol besar dari gereja. Besok saya akan bagikan botol yang sangat kecil. Nanti besok saya akan jelaskan. Tapi saya akan bagikan besok jam 11.30. Dan karena itu, saya nggak ada rencana bicara demikian ya. Karena itu saya berkata kepada semua yang mendengarkan suara saya, besok saya akan berdoa untuk setiap orang sakit yang dibawa. Dan saya percaya oleh kuasa Roh Kudus yang sakit akan disembuhkan. Mau dia Kristen atau tidak, Tuhan tidak melihat agamanya, tapi orang yang sakit, yang hadir, Tuhan akan sembuhkan. Saudara bawa orang-orang yang ada di kursi roda, saudara bawa orang-orang yang sakit, yang saudara kenal, agar mereka dapat menerima mujizat dan melihat kedaulatan Allah dinyatakan atas kehidupan mereka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Malam ini, saya percaya khotbah tidak bagus. Saya percaya khotbah tidak terbaik. Tapi satu yang selalu saya percaya, Roh Kudus sempurna. Saya tidak harap malam ini saudara dengar khotbah saya dan berkata, wah bagus ya khotbahnya. Saya harap saudara lupakan sebagian-sebagian dari khotbah saya. Tapi ingat hanya apa? Roh Kudus yang beserta kehidupanmu pulang di tempat ini. Saya tidak butuh saudara bilang, oh khotbahnya bagus, oh khotbahnya dahsyat. Saya butuh saudara pulang dari tempat ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup dengan semangat yang baru. Hidup dengan tujuan yang baru untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya peduli amat sama pujian manusia. Karena saya juga bodoh amat sama makian manusia. Kalau saya perhatikan makian manusia, saya sudah stres. Tahukah saudara, saya sedang viral. Saya stres. Kalau saya lihat komen-komennya dan saya perhatikan, saya stres. Tapi kalau misalnya saya mencari pujian-pujian, mencari gimana tadi khotbah bagus gak? Gimana? Kalau saya mencari pujian manusia, saya menjadi sombong. Daripada mencari makian, mencari pujian, saya mencari Yesus, satu-satunya yang dapat menyediakan damai sejahtera dan menguatkan iman kita. Perhatikan apa yang matamu lihat. Kalau ada Roh Kudus dalam kita, gak usah diatur. Jangan nonton ini, jangan nonton horor, jangan lihat ini. Tetapi kita nonton sesuatu sudah gelisah. Aduh gak nyaman. Aduh saya gak suka seperti ini. Dan saya percaya untuk saudara yang hadir malam ini. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Saudara yang datang ke tempat ini dengan jerih payah, usahamu tidak sia-sia. Dan saya juga berdoa buat saudara yang akan bawa jiwa besok jam 11.30 ke tempat ini. Jerih payahmu tidak sia-sia, dan itu bukan Geron yang berkata, bukan Paulus yang berkata, tapi itu Roh Kudus yang berkata lewat firman Tuhan. Dan bayangkan kalau engkau bisa bawa jiwa ke dalam rumah Tuhan.
Dan Tuhan menyatakan mujizat yang diselamatkan. Seluruh surga berpesta ria karena jiwa diselamatkan melalui Roh Kudus dalam engkau. Mau dipakai Tuhan, mau dipakai Roh Kudus. Dan saya mau bilang sama saudara, angin ribut dalam kehidupan saudara begitu gampang Tuhan Yesus redakan. Sepatah kata diam, tenanglah. Begitu gampang Tuhan meredakan situasimu. Begitu gampang Tuhan memberkatimu. Begitu gampang untuk Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Menyembuhkan tubuhmu yang mungkin dokter katakan tidak akan sembuh. Begitu gampang. Pastikan kita siap. Kita menanti dia dan berpegang teguh padanya. Maka mujizat Tuhan akan nyatakan.